Apa jadinya jika seseorang dengan keterbatasan mental bertemu dengan teori konspirasi tanpa batas? Ya, layaknya cerita film kali ini, dua pemuda dengan satu keyakinan kuat bahwa bumi tidak sedang baik-baik saja. Menurut mereka, seluruh pola kehidupan manusia telah diatur oleh alien. Bagaimana keseruan ceritanya? Penasaran? Seperti biasa, atur volume senyaman mungkin, siapkan camilan dan minuman, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dan selamat menonton! Film ini dimulai dengan narasi obsesif dari Teddy Gates, seorang pria yang percaya dirinya telah mengungkap rahasia kelam di balik rusaknya pola kehidupan masyarakat dan alam. Di sela-sela kegiatan beternak lebah bersama sepupunya bernama Don yang memiliki keterbatasan mental, Teddy terus-menerus menyisipkan teori konspirasi terhadap sepupunya. Ia berhasil meyakinkan Don bahwa mereka punya misi suci untuk menyelamatkan dunia. Meski Don tampak bimbang dan diliputi kecemasan, karena tekanan serta pengaruh kuat dari Teddy, akhirnya dirinya pun menurut. In order for us to hit, it's really important, Don. Clear our heads of all psychic compulsions. You gotta believe me, I figured it out. Keesokan harinya, mereka mempersiapkan diri, membeli perlengkapan, dan mulai melangkah untuk melaksanakan rencana gila yang seolah-olah sedang menjalankan operasi militer. Sasaran mereka adalah Michelle Fuller, seorang CEO ternama dari perusahaan farmasi besar bernama Oxolid. My name is Fuller. Good morning. Good morning, Coy. Good morning, Michelle. Sepulang dari kantor dan sesampainya di depan rumah, mobil Michelle disergap. Teddy dan Don muncul dari balik semak-semak dengan mengenakan topeng wajah Jennifer Aniston dan berusaha mencoba menculiknya. Di sini terlihat Michelle melawan dengan gigih dan sempat mencoba melarikan diri, namun Teddy berhasil mengejarnya dan menyuntikkan jarum ke kakinya yang langsung membuatnya kehilangan kesadaran. Thanks, Johnny. Feel free to leave early. Kemudian Michelle dibawa ke sebuah rumah terpencil milik Teddy, tempat ia mengalami perlakuan aneh dan merendahkan. Rambutnya digunduli hingga habis dan seluruh tubuhnya dilumuri krim histamin. Ketika sadar, Teddy mengungkapkan teori gilanya, mengklaim bahwa Michelle adalah alien dari ras Andromeda yang ditugaskan untuk menghancurkan umat manusia. Proses pencukuran dan pengolesan krim itu, menurut Teddy, bertujuan memutuskan komunikasi telepatinya dengan makhluk alien lainnya, sekaligus menekan kekuatan super yang dimilikinya. Welcome to the headquarters of the human resistance. We nevertheless endeavor to adhere to those guidelines despite our general suspicion and Geneva Conventions. Back to the human rights guidelines detailed the fact that you, as an Andromedan, to which they aspire. Di sini, Michelle yang baru tersadar pun kebingungan mendengar pidato singkat dari Teddy. Kemudian, Teddy pun memberi Michelle alat untuk menghubungi pimpinan aliennya agar supaya membawanya ke kapal induk aliennya saat gerhana bulan yang akan terjadi 3 hari lagi. Di sini, Michelle berusaha memberitahu Teddy bahwa dia bukan alien. Tetapi Teddy tetap bersikeras menuduh Michelle adalah alien. Akhirnya, dengan terpaksa Michelle berusaha memanipulasi situasi dengan berpura-pura sebagai alien dari ras Andromeda. Namun hal tersebut justru membuat Teddy semakin terobsesi dengan keyakinannya. Where's my hair? Your hair has been destroyed to prevent you from contacting your ship. What ship? Your mothership? Listen to me. Primarily, I'm not an alien. There's really no time for this. You are. I'm not. All right then. To give your statement, to grant us passage to your ship, species withdrawal from planet Earth. Disposal will be attended to in the morning. Sleep you require, if any, but you should try and get some. Okay? Excuse me, please. Di keesokan harinya, ketika Teddy ingin berangkat bekerja, ia diberhentikan seorang polisi setempat yang bernama Sheriff Casey dan membahas tentang CEO yang menghilang. Di sini Teddy dengan muka santainya menanggapi obrolan Casey. Ternyata Teddy dan Casey teman lama di waktu kecil. Setelah ngobrol ngalor ngidul tanpa arah, ia pun berpamitan untuk lanjut pergi bekerja. Malam harinya, situasi di dalam rumah semakin memburuk. Penyiksaan terhadap Michelle semakin parah, dengan Teddy menggunakan alat rakitan untuk menyetrumnya. Ketahanan Michelle terhadap rasa sakit justru disalahartikan Teddy sebagai bukti bahwa ia adalah alien berpangkat tinggi.
No, Don, you don't understand. The output, it's never reached that threshold before. It was off the charts. At that voltage, you have the royal genetic code. I didn't know. I'm sorry. Setelah penyetruman semalam, di pagi harinya, Teddy mengajak Michelle sarapan bersama di lantai atas. Mereka berdiskusi tentang hubungan antara alien Andromeda dan kematian populasi lebah. Karena jawaban Michelle tak sesuai harapan Teddy, suasana pun jadi memanas. Emosi Teddy meledak, lalu ia menyerang Michelle, namun wanita itu membalas dengan menusuknya menggunakan garpu. Kekacauan itu terhenti saat Sheriff Casey mengetuk pintu untuk menyelidiki hilangnya Michelle. Seketika mereka menyeret Michelle kembali ke ruang bawah tanah, lalu Don menodongnya dengan senapan, sementara Teddy menemui Casey di lantai atas. Casey yang berdiri di depan pintu memaksa masuk ke dalam rumah. Sambil memakan kue, ia mengajak ngobrol Teddy, membahas masa kecilnya. Sementara di bawah tanah, Michelle berhasil membujuk Don untuk berhenti diperbudak Teddy. Setelah berpikir lama, akhirnya Don setuju. Alih-alih membebaskan Michelle, Don menitipkan pesan untuk Teddy, lalu menembak kepalanya sendiri hingga hancur. Don, they're gonna arrest your cousin. You let me go right now, everything will work out for you. You don't need him. You are an alien. Will you help me? Of course, Don. Okay, I'm ready to leave. Mendengar suara tembakan, seketika Teddy melemparkan sarang lebah ke wajah Casey, lalu menghantam kepalanya dengan sekop hingga ia tewas. Kemudian, Teddy berlari ke bawah dan hancur hatinya melihat mayat saudaranya. Memanfaatkan kepanikan Teddy, Michelle berbohong bahwa ada obat penyembuh Andromeda untuk ibunya berupa cairan anti beku di dalam mobilnya. Dengan tololnya, Teddy pun percaya dan segera mengayuh sepedanya ke rumah sakit, lalu menyuntikkan cairan itu ke infus ibunya, yang seketika membuat ibunya menghadap Sang Pencipta. Don't kill me, Teddy. I have a cure. She was the first sample. You have my car? Yes. In the back, there is a bottle. Get the label. It's not antifreeze, it's the cure. Sementara itu, Michelle berusaha membebaskan diri menggunakan kunci yang berada di saku baju milik Don. Kemudian ia menjelajahi rumah itu dan menemukan kenyataan mengerikan. Terdapat potongan mayat manusia lain yang sebelumnya diculik dan dibunuh Teddy karena mereka semua dicurigai sebagai alien. Saat Teddy kembali dengan amarahnya, Michelle dengan tenang mengakui bahwa dia memang benar-benar Ratu Andromeda yang datang ke bumi sejak zaman dinosaurus. Ia mengklaim manusia adalah eksperimen yang gagal dan mengecewakan. Di sini, Michelle juga meminta Teddy untuk membawanya ke kantor Ausolid agar bisa menghubungi kapal induknya. 75th Emperor first discovered the Earth. This planet was ruled by dinosaurs. Gave new life to this planet. Early test humans could barely stand. We were worshipped as gods. Tomorrow, during the lunar eclipse, the hour is almost upon us. Setibanya di sana, dan entah apa di pikirannya, Teddy yang kelewat tolol menggunakan bom rakitan di tubuhnya sendiri. Kemudian ia diperintahkan masuk ke dalam lemari pakaian Michelle yang disebut sebagai alat transportasi teleportasi. Michelle mengaktifkan alat tersebut, namun yang terjadi adalah rompi bom Teddy meledak di dalam lemari. Ledakan itu memenggal kepala Teddy hingga terlempar keluar dan menghantam Michelle hingga pingsan. Jesus, Miss Fuller. Hi, Ricky. Could you buzz me in, please? Thank you, Ricky. Okay. All right, thank you. I punch in a code. On the calculator? Yeah. It's a 58-digit code. That's enter mainly. So, are you ready? I'm ready. I'll see you up there. Setelah kejadian ledakan tersebut, di sini Michelle terbangun di ambulans. Namun, ia segera melarikan diri kembali ke kantornya. Ia masuk ke dalam lemari yang hancur itu, dan secara mengejutkan, ia benar-benar berteleportasi ke kapal induk Andromeda. Di sana, ia bergabung dengan kaumnya dan menyimpulkan bahwa bumi tidak layak diselamatkan. Kemudian Michelle mendekati sebuah model hologram bumi yang terbungkus gelembung, lalu ia memecahkannya.
Tindakan tersebut menyebabkan kehancuran seketika di berbagai penjuru dunia. Manusia tumbang dan meregang nyawa dalam hitungan detik. Film ditutup dengan suasana hening di rumah Teddy. Saat lebah-lebah perlahan kembali ke sarangnya, menikmati dunia yang kini terbebas dari kehadiran manusia. Dan film pun selesai. Film ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan buta pada teori konspirasi dapat merusak akal sehat dan empati. Ketika rasa takut dan trauma dibenarkan oleh keyakinan palsu, kekerasan bisa dianggap sebagai kebenaran. Buat kalian yang suka film sci-fi thriller dengan pesan gelap dan realistis, film ini wajib kalian tonton sampai habis ya teman-teman. Saya Mimin yang sedang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di cerita seru berikutnya.